Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Syahid Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, ingin mempresentasikan artikel yang kami bahas dengan bertemakan belajar tentang alam, influencer anak dalam mempromosikan wisata di Indonesia dengan di dengan dosen pengampu Hoirul Syafuddin dan mahasiswi Lucian Raini Siti Jacinta Malik. Ada pula abstrak dari artikel itu, yaitu adalah kehadiran influencer dalam mempromosikan wisata media baru ini sangatlah penting. Hal ini karena para influencer telah memiliki pengikut yang tertarget, dan memiliki audiens yang cukup banyak untuk bisa mengajak para audiens untuk bisa datang ke suatu tempat. Hal ini membuat konten mereka memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keinginan seseorang untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Salah satunya yang kami ambil di sini adalah influencer anak dari YouTube yang memiliki akun namanya Super Duper Zian. Dan ada pula pendahuluan, wisata di Indonesia dikenal dengan banyaknya keindahan alam yang ditawarkan. Keindahan alam tersebut telah menjadi satu komoditas khusus yang sering menjadi perhatian publik. Tentunya, hal ini menjadi suatu keunggulan yang dimiliki Indonesia terkait dengan peluang wisata yang ada. Meski demikian, Indonesia sebetulnya memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh para wisatawan. Memiliki nilai lebih dibandingkan dengan wisata dari negara lain. Hal ini juga yang menjadi keunggulan wisata di Indonesia di mata internasional. Dan juga ada poin-poin dari pendahuluan yang kita bahas. Dan tentunya salah satu strategi promosi dan menggunakan media baru yang saat ini perlu diperhatikan seluruh bidang bisnis. Mereka tidak lagi sekedar mencari informasi melalui word of mouth, apalagi melalui media konvensional dalam penelitian ini. Kajian. Dalam penelitian ini, kajian atas praktik promosi destinasi wisata berfokus pada konten di kanal YouTube oleh media sosial YouTube. Lalu ada pula juga metode penelitian yang digunakan oleh akun tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Peneliti melihat fenomena penggunaan influencer anak dapat dimanfaatkan untuk membangun pesan dalam kegiatan promosi yang efektif. Jadi, seperti yang kita tahu dalam video tersebut, dalam video Super Duper Zian, itu menggunakan influencer anak. Mereka pergi ke tempat SeaWorld Ancol untuk memberi tahu bagaimana tempat ini dan segala fasilitasnya. Mereka juga menggunakan influencer anak seperti si Zian ini untuk membangun pesan dan kesan yang fun, seru, dan menyenangkan. Dan juga data primer yang kami ambil dalam penelitian ini adalah data primer yang disaring dengan cara melakukan beberapa screenshot dan untuk sebuah sampel, dan kami akan bandingkan dengan penelitian ini diambil dari berbagai referensi dan jurnal. Dan juga pula ada hasil penelitian dan pembahasan. Ini tidak hanya dilihat dari semangatnya ketika berpetualang di SeaWorld Ancol, melainkan dilihat dari kekuatan narasi videonya dalam menarik minat kunjungan dan tontonan atas destinasi wisata tersebut. Nah, jadi ini tidak hanya menarik
dari sebuah produk atau destinasi wisata, ini juga adalah sebuah pembelajaran untuk anak-anak pula. Dan juga seperti yang kita lihat, di akun Super Duper Zian, mereka mengupload video pada tanggal 27 April 2023. Video mereka sudah ditonton sebanyak 2,7 juta kali. Selain itu, untuk subscriber akun tersebut sebanyak 4,59 juta. Lalu ada isi analisis dari akun YouTube tersebut, kita sudah menganalisisnya. Jadi gini, salah satu akun YouTube yang memproduksi konten tentang keseruan berwisata di salah satu destinasi wisata di Indonesia, akun tersebut bernama Super Duper Sian. Ia adalah anak yang bernama Zian. Dialah yang membuat memberi pesan dan kesan dalam suatu narasi video tersebut. Peran Zian di sini sangatlah penting. Secara umum, anak-anak itu bisa memberi visualisasi dalam video itu menjadi lebih menarik, lebih fun, dan lebih kelihatan uh, santai, tapi udah tahu nih apa yang akan diberikan gitu. Terus, anak di sini bisa menjadi alat promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Dengan ini, juga kehadiran influencer yang sejak awal telah memiliki penonton yang cukup banyak juga menjadi suatu keunggulan dan suatu kekuatan di akun YouTube ini. Dan juga ada tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran anak sebagai influencer dalam mempromosikan wisata alam. Bisa dilihat bahwa influencer anak ini bisa memberi dampak yang sangat bagus terhadap penonton. Jadi tidak hanya mengajak atau persuasi, tetapi juga menghasilkan dampak yang bagus Mengedukasi, bagi para ya, penonton. Tentunya untuk tuh. anak-anak. Dan juga di sini ada salah satu scenes, gambar pertama, opening konten Zian bersama adiknya. Seperti pada gambar pertama, pada opening konten Super Duper Zian, influencer anak tersebut berusaha untuk langsung menampilkan keseruan petualangan wisata yang sejak awal tayangan video ini. Hal ini sekaligus sebagai penegas bahwa aktor utama dalam video tersebut adalah Zian. Sedangkan adiknya yang mengenakan kaos kuning memiliki posisi sebagai pemeran pendukung dan teman dari petualangan wisata tersebut. Jadi tidak cuma hanya include oleh Zian hanya yang di satu frame saja, tetapi juga include dengan adiknya dengan menikmati keseruan yang ada di SeaWorld Ancol tersebut. Keseruan Zian ini tuh sebagai influencer anak juga terus dikemas sepanjang video dengan menampilkan visual scene dari pemandangan akuarium di sana. Jadi mereka bukan hanya seru-seru juga, mereka tuh ngasih tahu fasilitas apa aja nih yang ada di SeaWorld Ancol. Kalau ntar kita ke SeaWorld Ancol, apa aja yang bisa kita lihat, begitu. Terus hal inilah yang menjadi poin penting dalam konteks promosi destinasi wisata. Tidak hanya berfokus pada aktor, tapi juga pada fasilitas, suasana, dan produk yang ditawarkan dalam tempat wisata tersebut. Nah, si Zian ini bisa mengemas satu video dengan memperlihatkan suatu tampilannya sesuatu suasana di sana, fasilitas di sana, apa saja yang bisa kita lihat di sana secara bagus dan secara lengkap tuh. Nah, kita juga membahas yang itu budaya tontonan membentuk promosi digital. Nah, dalam ini kita membahas seorang influencer yang mampu menarik perhatian penontonnya selalu memiliki perbedaan dan keunikan yang ditampilkan melalui hal tersebut. Mereka dapat mengambil positioning diingatan sehingga membuatnya mudah diingat. Nah, seperti kita yang hal-hal menarik pasti mudah diingat dan mudah untuk kembali lagi nih. Oh, ini loh yang SeaWorld Ancol yang menarik banget, yang eye-catching gitu loh, kalau menurut kita. Seperti yang dilakukan Zian dalam membangun identitas dirinya sebagai seorang influencer di media baru. Nah, ini juga masuknya pada personal branding, personal diri sendiri. Sebagai dia tuh tahu, dia tuh influencer yang memang harus menampilkan atau menarik produk atau satu destinasi wisata menjadi wisata itu menjadi menarik seperti itu. Dia menanti dirinya sebagai seorang anak super dalam konteks berprestasi
namun tidak meninggalkan kehidupannya sebagai seorang anak dengan bermain. Baiklah, di sini saya akan membahas kesimpulan dari presentasi dan artikel kita. Pertama, kehadiran influencer anak tentu bukanlah hal baru di dunia maya. Influencer anak telah banyak digunakan oleh beragam industri, baik dari fashion, mainan, hingga wisata. Kehadiran dan narasi yang dibentuk melalui influencer anak itu berfokus pada target khusus, yaitu biasanya target dari influencer anak itu biasanya audiensnya kalau tidak anak-anak, yaitu juga keluarga, begitu. Terus budaya tontonan melalui media baru ini juga sekaligus telah dimanfaatkan oleh industri wisata dalam menarik minat pengunjung. Lalu dengan menunjukkan dan memvisualisasikan perasaan senang serta keseruan dari akun Zian ini, bisa kita lihat bahwa SeaWorld Ancol itu bisa menjadi kunjungan wisata anak-anak atau keluarga yang sangat mengasihkan dan menarik untuk hari libur, begitu. Dan juga dengan demikian, keterbatasan dalam penelitian ini karena tidak dilakukan dengan pengambilan data melalui wawancara atau survei untuk melihat daya tarik dari penonton seperti sekian. Jadi, penelitian ini adalah hasil analisis berdasarkan visual dan narasi dari konten YouTube seperti Perzian. Dengan begitu, mungkin itu saja yang dapat kami bahas dan analisis. Dengan lebih lengkapnya, kita mempunyai analisis artikel yang sudah kami buat. Mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.